FM, Radio Roja Majalengka, 93.1 FM, Radio Roja Palu, 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung, 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Awwalu wajibin 'alal 'abidi ma'rifatur rahmani bitauhidi. Kewajiban pertama atas seorang hamba yaitu mengenal Allah yang Maha Rahman. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala hamma ba'd. Pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di mana saja Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kembali kita bertemu dalam pembahasan dan kajian ilmiah bersama Ustaz Fakhruddin Nu'man hafizahullahu taala langsung dari Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin Pandeglang, Banten, dan alhamdulillah kita terkoneksi bersama beliau dalam pembahasan syarah dari kitab Sulamul atau Manzumah Sulamul Usul ila Ilmil Usul fit Tauhid bersama beliau, dan insyaallah kita akan simak selama kurang lebih 1,5 jam ke depan. Kami memberikan kesempatan yang luas bagi ikhwah dan akhwat fillah pemerhati Roja. Anda bisa menyampaikan pertanyaan berkaitan dengan pembahasan di sore hari ini. Anda bisa menyampaikan via telepon atau melalui chat WhatsApp di 0218236543. Baik, kita mulai kajian dan pembahasan sore hari ini, dan kepada Ustaz kami persilahkan. Falyatafadhal mashkura. Jazakallah khair, barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtadahu bihudahu ila yaumiddin wa ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Fattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, para bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja yang insyaallah semoga senantiasa semuanya dijaga, diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga para ikhwah di Roja TV atau di Radio Roja, Ustaz Ihsan dan teman-teman di sana yang semoga senantiasa diberkahi juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tentunya kita senantiasa bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah yang atas nikmatnya, taufik serta pertolongannya pada kesempatan sore hari ini. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan
untuk melakukan ibadah-ibadah yang besar. Dari ibadah yang diwajibkan kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satu ibadah yang teragung yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu apa yang kita sedang lakukan saat ini, yaitu talabul ilmi. Alhamdulillah. Kita duduk sejenak membacakan ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh ini merupakan ibadah teragung di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang dengan ibadah ini seluruh hiruk pikuk penghambaan kita kepada Allah insya Allah akan lurus, insya Allah akan bercahaya, insya Allah akan benar, dan insya Allah akan semangat juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan ilmu, sebagaimana Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, la abadallah illa bil ilm. Seseorang tidak akan bisa menghambakan diri menyembah Allah kecuali dengan ilmu. Wala arafa fadl islami ala ghairihi illa bil ilm. Dan tidak seseorang bisa mengetahui keutamaan Islam atas yang lainnya kecuali dengan ilmu. Wala majjadahu, dan tidak mungkin seorang bisa mengagungkan, wala hamidahu, dan memuji Allah kecuali dengan ilmu. Alhamdulillah. Karena itu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang manfaat, dan dari duduk-duduk kita ini juga kita berharap kita mendapatkan pahala yang besar dan diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan berujung ke surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, tentunya bertambah rasa syukur kita kepada Allah, dan ini pun subhanallah perlu saling mengingatkan ya, yaitu terkait keberadaan kita saat-saat ini. Allahu Akbar. Jangan sampai lupa, jangan sampai lalai. Ya, sedikit saya ingin mengingatkan, mohon maaf Ustaz Ihsan dan teman-teman, yaitu subhanallah keberadaan kita saat ini hari Selasa tanggal 19 Mei bertepatan tanggal berapa Ustaz? Tanggal 2 Dzulhijjah. Allahu Akbar. Ya. Tanggal 2 bulan haji, bulan Dzulhijjah. Bulan yang penuh dengan syiar-syiar Allah. Bulan yang agung, yang besar, yang sangat utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan afdalu ayyamid dunya. Allahu akbar. Ayyamul ashr. Hari-hari dunia yang paling utama. Hari-hari dunia dalam putaran 1 tahun yang paling utama ayyamul ashr. Itu hari-hari 10 awal Dzulhijjah. Ya. Lalu para sahabat bertanya, wala misluhunna fi sabilillah ya Rasulullah? Apakah tidak ada yang menandingi apapun di jalan Allah? Ya, hari-hari tersebut ya Rasulullah. Qala wala misluhunna fi sabilillah. Tidak ada yang menandinginya. Ya. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Ya. Sampai-sampai Allah bersumpah. Ini menunjukkan keagungan, keutamaannya. Qala Allah azza wa jal wal fajri wa layalin 'ashar. Ya, demi waktu subuh dan demi hari-hari 10. Ya, hari-hari 10. Imam Ibnu Abbas mengatakan ai asri Dzulhijjah, itu 10 awal Dzulhijjah. Wasyaf'i, demi genap. Naam juga ditafsirkan yaitu tanggal 10-nya hari raya Idul Adha, yang syarat dengan syiar-syiar Allah, baik di negeri kita tercucur darah atau dicucurkan darah, dan di tanah suci kaum muslimin sedang berjibaku dengan ibadah-ibadah agung, dari melempar jumrah, dari menyembelih, cukur rambut, tawaf ifadah, sa'i haji. Allahu akbar. Ya. Naam kaum muslimin rahimakumullah, yaumul hajjil akbar. Ya, yauman nahar, itu hari haji yang paling besar, itu hari menyembelih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu subhanallah, mohon maaf ya sedikit barangkali ini tambahan sebelum kita masuk ke kajian kita, untuk saling mengingatkan jangan sampai tidak ada pengagungan dalam hati kita. Karena pengagungan hati kita terhadap hari-hari ini adalah tanda ketakwaan kita.
Allah katakan, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Yang demikian itu kata Allah, barang siapa yang mengagungkan, memuliakan syiar-syiar Allah, maka itu bagian daripada ketakwaan yang ada dalam hatinya. Gagah dan gigihnya seorang hamba menghambakan diri, khususnya di 10 awal bulan Dzulhijjah ini, tergantung kepada kekuatan takwanya yang bersumber dari ilmunya tentunya. Karena kalau jahil, kalau bodoh, kalau tidak tahu apa-apa, ya bagaimana kita bisa mengagungkan? Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, subhanallah. Sampai sebagian ulama, sebagaimana Ibnu Katsir mengatakan, wa faddalahu katsirun ala yani asl awakhir min Ramadan. Sampai saking agungnya hari-hari ini, sebagian ulama, banyak daripada ulama kata beliau yang mengutamakannya atas 10 akhir Ramadan. Subhanallah. Luar biasa. Mengutamakan 10 awal Dzulhijjah daripada 10 akhir Ramadan. Subhanallah. Karena begitu banyak dalil-dalil. Ya, walaupun sebagian kata Imam Ibnu Katsir, ya, mengambil pendapat jalan tengah, karena 10 akhir Ramadan itu pun gagah, di sana ada yaitu malam Lailatul Qadar. Wa tawassata akharun, kata beliau, kata Ibnu Katsir, ya, sebagian ulama mengambil jalan tengah, pendapat pertengahan. Apa itu? Ya, kata beliau, ayyamu hadza afdalu min layali dzaka. Kalau siang harinya 10 awal Dzulhijjah lebih dahsyat, lebih agung. Karena di sana subhanallah syiar-syiar Allah di Arafah, pelaksanaan ibadah haji dari mulai tanggal 8. Ya, kemudian juga subhanallah ada hari menyembelih, mencucurkan darah untuk Allah SWT. Siangnya 10 awal Dzulhijjah tidak tertandingi. Walayali dzaka khairun min ayami hadza. Ya. Adapun itu malamnya, maka malam 10 akhir Ramadan lebih dahsyat. Adapun malamnya, kata beliau, malam 10 akhir Ramadan lebih dahsyat. Kenapa? Karena tentunya di sana ada malam Lailatul Qadar. Lalu kata beliau, wa bidzalika yajma'u syamlal adillah. Maka dengan itu bisa dikumpulkan dikompromikan dalil-dalil yang ada tentang kedua keagungan 10 hari ini. 10 awal Dzulhijjah dan 10 akhir Ramadan. Kaum muslimin rahimakumullah, ya, datang, insyaallah ini sering kita dengar, ya, tapi tidak mengapa, mohon izin Ustaz Ihsan untuk, ya, ana ingin dapat pahala juga, menyemangati, ya. Ya, bagaimana kaum muslimin subhanallah jangan sampai tidak semangat, tidak gagah. Sudah lewat 1 hari, Allahu Akbar. Sudah lewat 1 hari. Ya, Nabi SAW dalam hadis yang sahih dikeluarkan Imam Bukhari dan jalan Ibnu Abbas. Ada 2 riwayat, satu dalam Sahih Bukhari, yang satu dalam Sunan Ad-Darimi. Dalam Sahih Bukhari mengatakan, ma min ayyamin, Rasul mengatakan, tidak ada hari-hari al-amalu salihu fihinna, yang amalan saleh di dalamnya ahabbu ilallah, paling dicintai oleh Allah, min hadil ayyamil ashr. Ya, dibanding amalan-amalan yang dilakukan di 10 awal Dzulhijjah. Tidak ada hari-hari yang amalan saleh di dalamnya paling dicintai oleh Allah. Lalu para sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah. Apakah tidak tertandingi jihad ya Rasulullah? Ya. Apakah tidak tertandingi jihad? Maksudnya lebih utama, lebih cintai daripada jihad? Qala walal jihadu fi sabilillah. Tidak tertandingi jihad. Allah. Ya, lebih dicintai daripada jihad di jalan Allah. Tidak bisa menandinginya jihad. Illa man kharaja bi nafsihi wa malihi wal yarji bidzalika min syai'. Kecuali yang keluar dari dengan harta dan jiwanya lalu tidak kembali. Maksudnya yang menandingi, ya, amalan 10 awal bulan Dzulhijjah, ya, hanya orang yang wafat di medan perang. Itu baru bisa menandingi. Subhanallah, saking agungnya. Kalau dia wafat di medan perang bersama harta dan jiwanya di sana dia, ya, terkorbankan, maka baru itu tidak yang tertandingi. Allahu Akbar. Luar biasa. Ya. Dalam riwayat yang lain, masih jalan Ibnu Abbas, beliau mengatakan, ma min amalin azka indallah. Tidak ada amalan yang paling suci di sisi Allah. Wala a'zamu indallahi ajra. Dan paling, yaitu besar pahalanya di sisi Allah. Paling suci dan paling besar pahalanya di sisi Allah. Min khairin ya'maluhu fi asril adha.
dari amalan-amalan kebaikan yang dia lakukan di 10 awal bulan Idul Adha. Maksudnya bulan Dzulhijjah. Yang di situ ada yaitu Idul Adha, ya, penyembelihan kurban. Subhanallah, dalam ayat ini, dalam hadis ini, paling suci dan paling besar pahalanya di sisi Allah. Kembali sahabat bertanya, walal jihad fi sabilillah ya Rasul. Apakah tidak tertandingi jihad? Amalan-amalan di hari-hari tersebut paling suci, paling besar pahalanya, walal jihad fi sabilillah. Tidak tertandingi jihad. Subhanallah. Illa man uffir wajhuhu fit turab, kata Nabi. Kecuali yang tersungkur wajahnya di tanah, maksudnya apa? Wafat di medan perang. Baru itu bisa menandingi. Allahu Akbar. Ya. Naam. Dalam riwayat yang lain dari jalan Abdullah bin Amr, dalam Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Rasul mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha afdalu indallah." Tidak ada hari-hari yang amal saleh di dalamnya lebih utama, afdal, lebih utama di sisi Allah dibanding amalan-amalan saleh yang dilakukan 10 awal Dzulhijjah. Kembali bertanya para sahabat, apakah tidak tertandingi jihad? Tidak tertandingi. Nah, subhanallah. Dari kumpulan riwayat ini, maka Nabi SAW menyifati amalan-amalan di 10 awal Dzulhijjah dengan 4 sifat. 1, paling dicintai, ahabbu ilallah. Yang kedua, azka, paling suci di sisi Allah. Yang ketiga, a'zamu indallahi ajra, paling besar pahalanya. Yang keempat, afdalu indallah, paling utama di sisi Allah. Maka ma'asyal muslimin, Allahu Akbar. Ya, oleh karena itu, subhanallah, para salaf dahulu yajtahidun fil ashr awail min Dzulhijjah. Mereka bersungguh-sungguh beribadah di 10 awal Dzulhijjah dengan asumsi tadi, ya, keagungan-keagungan yang Allah dan Rasulnya kabarkan, dan amalan salih dalamnya memiliki takaran agung di sisi Allah SWT, ya, dan sekaligus ini pun bulan-bulan haram yang secara umum amalan salih dilipat gandakan oleh Allah SWT. Oleh karena itu, mari kaum muslimin rahimakumullah, jangan sia-siakan ayyamam ma'dudat, ya, yaitu hari-hari singkat, sebentar. Sekarang ini sudah tanggal 2, esok tanggal 3, selesai. Tidak terasa lewat. Ya, maka amalan-amalan umum, Masya Allah, memiliki harga dahsyat. Salat 5 waktu, salat-salat sunnahnya, tahajudnya, witirnya, duhanya, ya. Naam, ya, kemudian kita puasanya, ya, kemudian juga kita baca Al-Qur'annya. Masya Allah, kalau bisa kita hatamkan Al-Qur'an kita di 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Ya, sedekahnya, baktinya dengan orang tua, baiknya dengan sesama, akhlak yang mulia, ya, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo, jangan sampai yaitu kita terlewatkan. Wallahi, andai kata tidak ada, ya, lisan di hari ini kecuali zikir, niscaya itu sebuah kegagahan. Ya, kemudian tentunya, ya, di sana ada amalan-amalan khusus, insyaallah sering kita dengarkan dari para asatidz kita, namun tidak mengapa, mohon maaf untuk saya mengingatkan kembali. Di antara amalan khususnya yaitu memperbanyak puasa. Naam, ya. Dikabarkan Nabi SAW, ya, banyak berpuasa di 9 pertama bulan Dzulhijjah, sebagaimana hadis dari sebagian isi Nabi SAW. Ya, naam, sehingga Imam Nawawi mengatakan, wa yustahabbu siyamuha istihbaban syadida. Ya, sangat dicintai banyak puasa di 9 awal bulan Dzulhijjah ini. Naam, berpuasa. Masya Allah, terserah antum semampunya. Ya, berpuasa. Lalu ditutup nanti dengan puasa Arafah. Kalau ini Masya Allah, ya, mohon dibuletin tuh tanggalnya tuh, ya. Tanggal 9, hari Selasa nih. Selasa kapan Ustaz? Selasa depan, persis. Hari di Selasa kan? Selasa lagi, tanggal 9. Rabunya kita Idul Adha. Ya, maka kata Nabi SAW, wa saumu Arafah ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira as-sanah allati qabla wa as-sanah allati ba'da. Puasa Arafah, aku berharap kepada Allah menghapus dosa yang lalu, setahun yang lalu yang akan datang. Setahun yang akan datang. Allahu Akbar. Ya, lalu memperbanyak berzikir. Wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat. Banyaklah berzikir kepada Allah di hari-hari yang ditentukan. Ya, Al-Imam Ibnu Abbas kembali mengatakan ayyamin ma'lumat dalam ayat ini yaitu apa? Asri Dzulhijjah. Banyak berzikir. Allahu Akbar. Naam, secara khusus zikrullah. Ya, datang riwayat dari Nabi SAW dari jalan Abdullah bin Umar, kata Nabi, fa'aksiru, perbanyaklah di hari-hari tersebut minat takbiri wat tahlili wat tahmidi. Naam, banyak takbir, tahlil, takbir Allahu Akbar, tahlil la ilaha illallah, tahmid subhanallah. Ya, naam, banyaklah bertakbir. Ya, makanya diceritakan Allahu alam, ya, bahwasanya Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah
idza dakhala al-'ashr, kalau masuk ke 10 awal Dzulhijjah, dakhala as-suq. Dia masuk ke pasar. Wa yukabbirani wa yukabbiruna suwara'ahu. Maka mereka pun bertakbir dan manusia pun bertakbir ikut bersamanya. Masya Allah. Ini prakteknya langsungnya Abdullah bin Umar yang meriwayatkan hadis. Yaitu, mulai dibolehkan. Sebagai ulama mengatakan, mulai dibolehkan takbir mutlak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Masya Allah ya. Para sahabat dulu masuk ke kerumunan manusia, ke pasar-pasar. Ya, mengingatkan bertakbirlah para sahabat yang lain bersama Abu Hurairah, bersama Ibnu Umar. Masya Allah ya, kalau sunnah ini bisa kita lakukan, Masya Allah ya. Namun sudah mulai asing sunnah ini. Ya, takbir mutlak. Ya sudah, minimal kita banyak bertakbir. Atau kita mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Dan secara khusus, ya kita nanti takbir muqayyad. Takbir yang terikat, yaitu setiap ba'da salat 5 waktu. Jumhur ulama dikatakan yaitu mulainya pagi hari Arafah. Sebagaimana Anas bercerita, Abdullah bin Umar juga bercerita, dan para sahabat yang bercerita, ya, kharajna yauma Arafat minna mulabbi wa minna mukabbir. Kami keluar pagi hari Arafat, di antara kami ada yang bertakbir dan di antara kami ada yang bertalbiyah. Maka ma'asyar muslimin, nah ini takbir muqayyad setelah setiap ba'da salat. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Takbir dulu. Imam dan makmum bergema bersama-sama. Atau ibu-ibu yang salat di rumah bertakbir. Bahkan sebagian ulama mengatakan termasuk takbir setelah salat sunnah. Nah, sebagian ulama mengatakan setiap setelah salat sunnah. Setelah tahajud misalkan, duha misalkan. Sampai kapan itu? Nah, takbir setiap pada salat sampai akhir hari tasyrik. Allahu Akbar. Long. Jadi takbir mutlak dari awal Dzulhijjah, takbir muqayyad setiap pada salat dari tanggal 9 sampai akhir. Oleh karena itu Idul Adha ini sepakat para ulama lebih agung daripada Idul Fitri. Ya, lihat takbirnya begitu panjang sebagai syiar pembesaran Allah Subhanahu wa taala yang akhirnya la ilaha illallah tidak berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak bertakbir ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian tentunya juga ya ada larangan bagi yang mau berkurban ya. Kata Nabi SAW, "Idza ra'aitum hilala dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhi falyamsik min sya'rihi wa adfarihi." Ya, dalam riwayat yang ini fala yamassanna min sya'rihi wal adfarihi syai'a. Ya, kalau sudah masuk ke tanggal 1 Dzulhijjah, kalian sudah melihat hilalnya kata Nabi, dan kalian kencang sudah niat kuat mau berkurban, maka hendaknya yaitu jangan sekali-kali kata Nabi memotong kuku dan bulu-bulu badannya. Ya, motong kuku dan bulu-bulu badannya ini haram, yang sahih saya lebih cenderung kepada pendapat yang haram. Ya, yaitu diharamkan untuk memotong kuku dan bulu-bulu badan. Ya, karena jelas larangan Nabi begitu, yaitu kuat larangan Rasulullah SAW. Dan hikmahnya tentunya sami'na wa ata'na. Sebagai ulama mengatakan hikmahnya karena kita mengamalkan amalan yang dilakukan oleh jamaah haji. Dari mulai tanggal 8 mereka mulai baru bisa cukur rambut, potong kuku, haram bagi mereka sampai mereka nyembelih. Dan sebelumnya itu lempar jumrah dia dan seterusnya. Naam, hanya saja untuk jamaah haji ada larangan-larangan lain, memegang minyak wangi, memakai minyak wangi, memakai pakaian selain ihram, ya, mencumbui, menggauli istrinya. Adapun kita terkena 2 larangan saja, memotong kuku dan mencukur bulu-bulu badan. Maka ma'asyiral muslimin ya, maka ini hukumnya haram, dan kalau kita terjerumus maka kita beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, tentunya ibadah haji dan umrah, Allahu akbar, ibadah yang besar ya Rabb. Semoga ya yang mendengar kajian kita hari ini dan kaum muslimin dimudahkan melaksanakan ibadah haji. Wallahu a'lam. Ustaz Ihsan sudah haji belum? Kita doakan Ustaz Ihsan dan yang lainnya. Ya, para kru teman-teman di Roja ya, untuk bisa gagah mengucapkan labbaik Allahumma labbaik tanggal 8 bulan Dzulhijjah. Dan kita doakan saudara-saudara kita, Masya Allah, yang sudah berangkat, semoga mereka berikan haji yang mabrur. Karena Nabi al-hajjul mabrur laisa lahul jaza'u ilal jannah. Haji mabrur tidak ada pahala baginya kecuali surga. Subhanallah. Kemudian ma'asyiral muslimin, di antara ibadah yang agung yaitu menyembelih kurban. Allahu akbar. Menyembelih kurban. Allahu akbar. Ini merupakan ujian cinta. Ya, ujian cinta. Ya, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalahu taqwa. Yang sampai kepada Allah bukan daging, bukan darahnya, tapi ketakwaan kita, kecintaan kita kepada ujian. Karena hukum manusia apa? Mencintai hartanya, hukum asalnya. Bakhil wa uhdiratil anfusus syuh, kata Allah. Manusia itu bakhil.
ya, lebih mencintai hartanya, wa yuhibbunal mala hubban jamma, ya, maka diuji oleh Allah untuk melakukan ibadah agung, ibadah harta dengan cara mencucurkan darah, ibadah yang merupakan yang dalam rangka menyelisih orang-orang musyrik dahulu yang mereka menyembelih untuk selain Allah atau mereka menyembah yaitu hewan-hewan hewan, mereka menyembah hewan. Maka subhanallah perintahkan fasalli li rabbika wanhar, salat dan nahar, menyembelihlah untuk Rabbu, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Salat dan sesembelihan kepada Allah. Dia direndengkan salat dan berkorban. Allahu Akbar. Sehingga kata Nabi, man kana lahu sa'atun. Siapa yang memiliki keluasan rezeki, memiliki keluasan. Walam yudahi. Tapi tetap dia tidak mau berkurban. Ya, bakhil. Ya, tidak lebih mencintai hartanya daripada dia kurbankan sebagian hartanya dan Allah melalui jalur mencucurkan darah an-nahr. Ya, siapa yang memiliki keluasan lalu dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana. Jangan dekati tempat salat kami, kata Nabi. Jangan dekati tempat salat Idul Adha kami. Subhanallah, tidak disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Rasulullah SAW diceritakan, aqama Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinati asyra sinin. Nabi tinggal di kota Madinah 10 tahun, yudahi. Tidak pernah yaitu absen berkurban. Tidak pernah absen berkurban. Sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau berkurban, beliau berkurban dengan dhahan Nabi bikabsyaini amlahaini aqranaini dzabahahuma biyadihi wa samma wa kabbar, begitu kata Anas. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan 2 kibas yang aqranain, bertanduk, amlahain, ya, yaitu bagus gemuk badannya dan juga berwarna putih yang ada hitam di kelopak matanya, di perutnya, di kakinya, ganteng ya kurbannya ya. Masya Allah. Begitulah sosok manusia yang mencintai Allah SWT di atas segala-galanya. Dan imamnya siapa? Ibrahim alaihissalam. Yang lulus diuji oleh Allah. Gak tanggung-tanggung ujiannya. Yaitu diperintahkan yang beli anaknya Ismail. Maka subhanallah, tidak bergeming kecintaan Ibrahim. Lebih mencintai Allah. Walaupun dia sangat mencintai anaknya. Tapi Allah lebih dia cintai. Dia sembelih. Walaupun akhirnya diganti dengan gibas. Lalu Allah katakan, inna hadalah wal bala'ul mubin. Ibrahim ini sebetulnya sekedar ujian bagimu. Allahu Akbar. Aku ingin ngetes sejauh mana kecintaanmu kepadaku. Ma'asyal muslimin. Dan kita nanti akan sholat Idul Adha. Ya. InsyaAllah semoga Allah mudahkan. Ya, kita memunculkan syiar Allah. Berbondong-bondong ke lapangan. Ya. Lapangan untuk melakukan Idul Adha. Sampai wanita haid, kata Nabi, ikut keluar. Walaupun tidak ikut sholat tapi keluar. Wanita pingitan keluar. Masya Allah. Mandi sebelumnya sunnah. Ya. Kemudian memakai minyak wangi. Baju yang terbagus. Tidak mesti baru tapi terbagus. Masya Allah. Ya, dengan adab-adabnya. Lalu kita berangkat. Yaitu tampil bagi yang tidak imam. Ya. Dan disunahkan tidak makan apa-apa. Ya. Disunahkan tidak makan apa-apa sebelum salat Idul Adha. Dan tidak makan dan minum apa-apa. Kemudian ma'asyul muslimin. Ya. Kita melaksanakan salat Idul Adha. Dan pulang dan pergi bertakbir. Dalam keadaan menyelisihi jalan, itu sunnahnya, ya, jalan melalui kanan, masuk melalui kanan, keluar melalui kiri dan seterusnya. Aku qouli hadza, itu terkait sedikit, mohon maaf, saya ingin dapat pahala ya untuk mengingatkan tentang keutamaan amal dan keagungan amal dan dahsyatnya amal. Ayo bismillah, sisingkan lengan baju, kuatkan otot kita siang dan malam. Apa yang kita bisa lakukan? Minimal kita banyak berzikir, bertakbir, ya, memuji Allah Subhanahu wa taala, banyak berpuasa tadi dan seterusnya. Semoga Allah mudahkan dan semuanya taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ihsan, mohon maaf ya. Jadi kajiannya ada tambahannya nih. Mohon enggak apa-apa ya. Baik, kaum muslimin rahimakumullah. Gimana Ihsan? Masya Allah, barakallahu fi. Jazakallahu. Baik, barakallahu fiikum. Masih tersisa waktu kurang lebih 1 jam atau setengah jam, sisanya untuk tanya jawab nanti. Yaitu kita lanjutkan ayul ikhwah rahimakumullah, yaitu pembahasan selanjutnya dari kitab Sulamul Usul, ya, fi ilmi usul, ya, dalam rangka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kitab Sulamul Usul yang ditulis oleh Hafidz Al-Hakami yang berbicara tentang urusan-urusan fundamental, asas, ya, dalam syajaratul iman, fondasi dalam Islam, yaitu masalah-masalah akidah dan tauhid yang ijma'nya, yang pembahasannya semuanya ijma' sahabat, ijma' para ulama, bahkan yaitu ijma' Al-Quran dan Sunnah, kita katakan, ya, sehingga tidak ada keraguan di dalamnya.
Naam, sehingga siapa yang menyelisihi perkara-perkara akidah yang dijelaskan dalam Al-Quran, jelaskan dalam sunnah, yang disepakati oleh para sahabat, bahkan para ulama-ulama setelahnya, yang kita kenal dari ulama-ulama Ahlussunnah, walaupun mereka berjibaku di bidang fikih ke Imam Ahmad, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, tapi mereka pun subhanallah mereka tidak ada perselisihan tentang akidah. Betul di sana ada madhab Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i dalam fikih, dalam ranah-ranah ijtihadiyah, ya. Tapi dalam urusan akidah, wallahi tidak ada yang berselisih. Sepakat semuanya. Contoh kemarin, ya, naam kita bahas tentang sebelumnya kita bahas tentang ulu, ya keberadaan Allah di atas. Cari, ya. Tidak ada satupun dari ulama Ahlussunnah yang berselisih, bahkan orang awamnya tidak ada yang berselisih tentang keberadaan Allah di atas. Nah, termasuk ma'asyarul muslimin rahimakumullah yang akan kita bahas hari ini, Allahu akbar, pembahasan akidah yang isinya sebuah kenikmatan, ya. Kenikmatan yang senantiasa di Nabi sallallahu alaihi wasallam merengek meminta kepada Allah kenikmatan ini. Kenikmatan apa itu? Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara doanya apa? Di antara doa Nabi, as'alukallahumma ridha ba'dal qada. Ya Allah, aku meminta kepadamu ridha setelah penetapan qada dan takdirmu. Lalu wa bardal aisy wa ba'dal maut. Wa bardal aisy ba'dal maut. Dan yaitu kesejukan kehidupan setelah kematian. Lalu, nah ini yang lebih waladzatan nadhari ila wajhik. Dan aku meminta kepadamu kelezatan bisa melihat wajah. Kelezatan bisa melihat wajahmu ya Allah. Allahu akbar. Maka ma'asyarul muslimin rahimakumullah, yang akan kita bahas dalam di sore hari ini yaitu tentang ru'yatullah yaumal qiyamah. Akidah Ahlussunnah, ya, tentang yaitu ru'yatullah, bisa dilihatnya Allah. Orang yang beriman akan bisa melihat Allah di hari kiamat, dan ini nikmat terdahsyat teragung. Baik, kita akan bacakan dulu teman-teman semuanya, kaum muslimin, yaitu bait-bait yang dibawakan oleh Imam Hafidz Al-Hakami rahimahullah. Mohon maaf barangkali Ustaz Ihsan sudah ketemu, udah ada ya. 5 bait Ustaz Ihsan. Wa annahu yura bila inkari. Naam. Ada Ustaz Ihsan atau anak yang baca? Nah, Ustaz. Ru'yah, tentang Nah. ru'yah. Taib. Apa? Ru'yatu haqqin, Ustaz ya? Naam. Taib. Wa annahu yura bila inkari fi jannatil firdausi bil azab. Naam, Sebelumnya 3 bait sebelumnya ada. Taib. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa annahu yura bila inkari fi jannatil firdausi bil absari. Kullu yarahu ru'yatal 'iyani. Kullu yarahu ru'yatal 'iyani kama ata fi muhkamil Qur'ani. Wa fi hadisi sayyidil anami min ghairi ma syakkin wala ibhami. Ru'yati haqqin laysa yamtarunaha kasyamsi sahwan la sahabadunaha. Naam, Ustaz. Lanjut satu lagi. Wa khussa bi ru'yati awliya'uhu fadilatun wa hujibu a'da'uhu. Naam. Naam. Barakallahu fiikum. Naam. Qala rahimahullah, jazakallahu khair Ustaz. Naam, qala rahimahullah. Insyaallah, alhamdulillah ya, kita akan bacakan bait-bait ini dan semoga ya Rabb, ya kita diberikan anugerah dari isi bait-bait ini setelah kita pun yakin dan akidah yang kuat tentang apa yang dikabarkan oleh bait-bait ini yang merupakan kesimpulan dari dalil-dalil Quran dan Sunnah. Naam. Qala rahimahullah wa annahu yura bila inkari. Dan sesungguhnya Allah yura, bisa dilihat. Wa annahu, hu-nya di sini Allah, Rabb Jalla wa Ala, Rabbuna. Allah yura akan bisa dilihat bila ingkari. Tanpa bisa diingkari. Bila ingkari tanpa bisa diingkari, tanpa bisa dibantah. Di mana tuh? Qala fi jannatil firdausi bil absari. Akan bisa dilihat nanti di surga Firdaus. Dengan absar, dengan mata telanjang kita. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan bisa dilihat nanti di surga Firdaus.
dengan absar, dengan mata telanjang kita. Kullun yarahu ru'yatal ayani. Semua orang beriman, kullun yarahu, tapi di sini kullu mu'minin. Ya, karena kita akan bahas nanti ya. Setiap yang beriman pasti akan melihatnya. Ru'yatal ayan, dengan penglihatan matanya. Dengan penglihatan nyata. Kama ata fi muhkamil Qur'ani, sebagaimana datang keterangannya dalam ayat-ayat Al-Quran yang muhkam, yang kuat, yang jelas. Wa fi hadisi Sayyidil Anami, begitu juga datang dalam hadis Sayyidul Anam. Tuannya makhluk, tuannya manusia. Siapa dia? Rasulullah SAW tentunya. Min ghairi ma syakkin wala ihami. Tanpa ada keraguan atau kesamaran. Tanpa syak, tanpa keraguan dan tanpa kesamaran. Ru'yatu haqqin. Yaitu ru'yah, penglihatan yang hak, yang sebenar-benarnya penglihatan. Yaitu dengan mata kita, benar kelihatan. Allah Subhanahu wa taala. Laisa yamtarunaha, yang tidak ada keraguan dan kesamaran, kembali lagi. Atau tidak dibuat-buat, bukan sekedar dongeng, cerita. Kasyamsi, sebagaimana engkau melihat matahari. Ya. Nah, sebagaimana engkau melihat matahari. Dalam riwayat nanti akan kita baca al-qamar, itu rembulan di malam purnamanya. Maksudnya di sini cara melihatnya ya. Tasbihur ru'yati birru'ya la mar'i bil mar'i. Itu cara melihatnya. Bukan Allah seperti matahari, Allah sebelum, tidak, ya. Naam, sahwan. Ya, seperti itu kalian melihat matahari dalam keadaan langit cerah. La sahabadunaha, yang tidak ada yaitu awan yang menghalanginya. Cerah. Ya, terang benderang. Namun kata beliau, wa khussa birru'yati awliya'uh. Ya, namun alhamdulillah dikhususkan yang bisa melihat ini adalah hanya wali-wali Allah. Dikhususkan yang bisa melihat ini hanya wali-wali Allah. Siapa yang wali Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka yang beriman kepada Allah. Orang beriman mengakui bahwa ilahnya dia adalah Allah. Ya. Naam, dan mereka bertakwa kepada Allah fadilatan, sebagai bentuk keutamaan, sebagai bentuk fadilah. Namun orang-orang kafir, adapun orang kafir, wa hujibu a'da'u, adapun musuh-musuhnya, siapa mereka? Yaitu orang-orang kafir yang tidak beriman, ya, tidak mentauhidkan dan beriman kepadanya, maka terhalang dari ya melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ya. Subhanallah. Allahumma, sebagaimana kita berdoa kepada di sore hari ini, ya. Ya, as'aluka ladzatan nazar. Ya Allah, aku berharap yaitu bisa mendapatkan kelezatan melihat wajahmu. Ya, bisa mendapatkan kelezatan melihat wajahmu. Allahu akbar. Di wajhikal karim, di wajahmu yang mulia. Ya, oleh karena itu subhanallah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkomentar, min tamami ni'mati dukhulil jannah. Ya, min tamamin ni'mati dukhulul jannah, di antara kesempurnaan nikmat Allah kita bisa masuk surga tentunya. Kemudian wan nadharu ila wajhillah, selanjutnya kita bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita akan urut ya. Jadi bait-bait ini kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahwasanya ya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Allah Subhanahu wa taala akan bisa dilihat. Tetapi dilihatnya Allah yang datang kabarnya yaitu ketika nanti di hari kiamat, bukan sekarang di dunia. Sebagaimana dalam hadis, innakum lan taraw rabbakum hatta tamutu. Innakum lan taraw rabbakum hatta tamutu. Kata Nabi, kalian sama sekali mustahil di dunia ini bisa melihat Rabb kalian sampai kalian wafat. Ya. Jadi kalau ada orang baik dalam keadaan sadar maupun keadaan mimpi, tidak ada. Baik dalam keadaan sadar maupun keadaan mimpi, tidak pernah, tidak mungkin, mustahil ada yang bisa melihat Allah di dunia ini. Jadi kalau ada orang cerita, wah aku nanti malam mimpi ketemu Allah, mimpi lihat Allah, ini kadzab, dajjal ya. Nah, tidak ada. Baik di
dalam keadaan sadar maupun dalam keadaan yaitu tertidur mimpi. Tidak ada. Allah tidak pernah mungkin dilihat di dunia. Sehingga oleh karena itu Nabi Musa ketika meminta, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, tolong aku bisa berikan kesempatan aku bisa melihatmu. Arini anzur ilaik. Qala lan tarani, kata Allah, kau tidak akan bisa melihatku. Maksudnya di dunia. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis yang masyhur, ketika ditanya sallallahu alaihi wasallam tentang apakah beliau pernah sampai melihat Allah ketika Isra Mi'raj, hal tara rabbak? Ya Rasulullah, hal tara rabbak? Apakah engkau sampai bisa melihat Allah ketika berada di Sidratul Muntaha? Qala nurun anna arah. Kata Nabi, nurun, ada cahaya bias, ada cahaya kuat yang menghalangi aku dengan Allah sehingga anna arah, bagaimana aku bisa melihatnya. Jadi yang sahih bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala secara ru'yatul ayan, dengan yaitu pandangan mata, baik ketika dalam keadaan sadar maupun dalam keadaan mimpi, dan ini akidah kita. Nah, adapun di akhirat, Allahu Akbar. Secara akidah kita wajib mengimani dan meyakini. Allah Subhanahu wa taala akan terlihat. Allahu Akbar. Itu yang pertama. Dengan mata kita, dengan mata telanjang kita, ya Rabb. Dan yang kedua bahwasanya melihat Allah merupakan nikmat terdahsyat. Nikmat terdahsyat, luar biasa. Nanti akan kita bacakan hadis-hadisnya tentang bagaimana penduduk surga terkesima melihat Allah sehingga mereka dikatakan fama u'tu syai'an ahabu min nadrati ila wajhillah. Tidak ada sesuatu yang paling dicintai oleh mereka yang menandingi yaitu nikmatnya mereka bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Makanya Nabi tadi doanya apa doanya tadi? Wa as'aluka, aku memohon kepadamu ya Rabb, ladzatan nadar. Kelezatan bisa melihat ila wajhikal karim, yaitu kepada wajahmu yang mulia. Ladzah, Nabi bilang ladzah, kelezatan. Nah, karena itu adalah tambahan. Nanti akan kita bacakan hadisnya bahwasanya di sana di surga lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan ada husna. Apa itu husna? Surga, al-jannah, wa ziyadah, dan ada tambahannya. Naam, maka ditafsirkan az-ziyadatu an-nadaru ila wajhir rahmani azza wa jalla, azza wa jalla. Yaitu ziyadah yang dimaksud adalah bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Justru tambahannya Masya Allah lebih gagah Baik. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga bahwasanya yang bisa melihat Allah hanya yang beriman. Yang bisa melihat Allah dan menikmati lezatnya wajah Allah Subhanahu wa taala yaitu hanya yang beriman. Maka kaum muslimin rahimakumullah, selain yang beriman maka mereka terhijab. Baik. Ayat-ayat tentang ru'yatullah sungguh sangat jelas. Di antaranya firman Allah surat Al-Qiyamah ayat 22, ayat 23, Allah katakan wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah di hari itu berseri-seri. Allahu Akbar. Ya Rabb, semoga wajah kita berseri-seri di hari kiamat nanti. Semoga wajah kita dibahagiakan, nampak keceriaan, Wujuh yawma idin nadhirah. Nadhirah, yaitu di hari-hari tersebut wajah bercahaya, berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah. Kalimat pertama nadhirah dengan dha. Ayat yang kedua nadhirah dengan dha. Beda dha dan dha. Dha artinya berseri-seri, bercahaya. Masya Allah. Lalu ila rabbiha nadhirah, kepada Rabb mereka nadhirah, mereka bisa melihat. Mereka melihat Rabb mereka. Allahu Akbar. Siapa di sini? Orang yang beriman. Na'am asyal muslimin Allah, juga surat Yunus tadi ayat 26. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang senantiasa ihsan. Ihsan itu berbuat baik kepada Allah. Tingkatan keimanan tertinggi itu ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarah.
Wa illam takun tarahu fa innahu yarak. Senantiasa merasa dilihat oleh Allah SWT. Ihsan kepada makhluk. Masya Allah ya. Nah, sampai ketika nyembelih pun kata Nabi harus ihsan. Senantiasa berbuat baik. Nah, bagi mereka al-husna ada surga wa ziyadah dan ada tambahannya. Al-husna al-jannah. Az-ziyadatu an-nadharu ila wajhillahi azza wa jalla. Ya, husna yang dimaksud yaitu surga dan ziyadah yang dimaksudlah an-nadhar ila wajhillahi azza wa jalla. Itu tafsiran para salaf. Ya, tafsiran Rasulullah SAW. Tafsiran Nabi SAW. Qala Allah azza wa jalla, begitu juga dalam surat Al-Mutaffifin, kalla innahum ar-rabbihim yawma idhil lamahjubun. Allah bercerita tentang orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah. Kalla, sekali-kali tidak. Innahum, sesungguhnya mereka, ar-rabbihim ay an ru'yati rabbihim, dari melihat Rabb mereka, yawma idhin, di hari itu, lamahjubun, terhalang. Terhalang. Al-Imam Syafi'i mengatakan dan yang lainnya, fa idza hujiba awliyahu fa yufadilatun lahu ala a'daihi. Ya. Kalau kata beliau, kalau yaitu kalau musuh-musuhnya terhalang, maka ini menandakan bahwasanya wali-walinya akan melihatnya. Ya. Maka ma'asyiral muslimin, di sini bahwasanya menandakan bahwasanya orang-orang yang tidak beriman, orang kafir, akan terhadang dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Naam, dalam surat Al-Mutaffifin yang lain ditegaskan innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang abrar, orang-orang baik, sungguh mereka di atas kenikmatan, alal araiki yanzurun. Ya, dan di atas dipan-dipan empuk. Masya Allah, ranjang-ranjang terbuat dari emas, dari perak. Mereka yaitu yang durun, yaitu melihat. Melihat siapa maksudnya? Melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata beliau, hadil ayat sharihatud dalalah. Hafidh mengatakan ya dalam kitabnya Ma'arijul Qabur, ayat-ayat ini sharihatud dalalah. Ya, yaitu menunjukkan dengan merupakan dalil yang sharih, yang jelas, ala ru'yatil mu'minina rabbahum tabaraka wa ta'ala, atas yaitu orang-orang beriman akan melihat Rabbnya tabaraka ta'ala, la tuqbalu tahrifan wala ta'wila. Ya, tidak bisa ditahrif, dirubah atau ditakwil, wala yarudduha, dan tidak ada yang menolak ayat-ayat ini illa mukabirun, kecuali orang-orang sombong. Ya, seperti siapa? Jahmiyah, Mu'tazilah, bahkan sebagian Asy'ariyah. Naam, tidak mengimani. Ya, mereka tidak mengimani dengan dalil bahwasanya berarti Allah berjisim, Allah macam-macam. Berarti Allah seperti makhluk. Nauzubillah min dzalik, dari akal-akal mereka yang otak-otak mereka menolak dalil. Qad khatama Allahu ala sam'ihi wa qalbi wa ja'ala ala basarihi ghishawah fama yadihi min ba'dillah. Yang telah Allah tutup, yaitu kata beliau, yaitu pendengarannya hatinya dan yaitu matanya, dan mereka tidak mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimah, itu ayat-ayat yang ini merupakan dalil yang jelas. Tidak bisa diingkari, tidak bisa dibantah bahwasanya Allah bisa dilihat di hari kiamat, bahkan merupakan nikmat yang besar, tambahan bagi kenikmatan penduduk surga di hari kiamat, namun tambahan yang sangat besar. Adapun hadis, Hafidh Ibnu Hajar mengatakan, Hafidh Al-Hakam mengatakan, wa qad tawatarat al-ahaditsu bi ma'nan ma tadamathu hadhil ayah. Telah datang dalil hadis-hadis secara mutawatir. Masya Allah. Jamaah sekalian, teman-teman semuanya, Allahu Akbar. Hadis-hadis tentang ru'yatullah mutawatir. Tahu mutawatir tidak? Na'am. Rawahu jam'un ghafir. Ya. Yang diriwayatkan oleh sekelompok manusia yang banyak, sehingga yustahalu tawatu'uhum alal kadhib. Sehingga mustahil terjadi kesepakatan untuk berbuat dusta. Saya sering analogikan dengan kabar apa? Kabar apa, Ustaz? Di Mekah ada Ka'bah. Ayo, siapa perawinya itu, Ustaz? Di Mekah ada Ka'bah, berapa perawinya? Wah, jutaan, mustahil. Itu namanya kabar mutawatir. Ini sebagai analogi saja. Kabar mutawatir. Ya, dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dari sahabat. Makanya beliau disebutkan rawaha a'immatus sunnah. Ya, yang diriwayatkan oleh para imam-imam Ahlussunnah wal hadisu fi dawawin Islam an fudala'is sahabati wa ajillaihim.
Bahkan hadis-hadis yang datang dalam buku-buku Islam, ya, maksudnya kitab-kitab dalam agama ini, kitab hadisnya An-Fudala'is Sahabah, datang dari sahabat-sahabat yang mulia, ya, yang agung, yaitu seperti Abu Bakar, wa Abu Hurairah, wa Abi Sa'id, wa Jarir bin Abdullah, wa Suhaib, wa Ibn Mas'ud, wa Ali, wa Abi Musa, wa Anas, wa Buraidah, wa Abi Zaid, wa Abi Razin, wa Jabir bin Abdullah, wa Abi Umamah, wa Zaid bin Thabit, wa Ammar bin Yasir, wa Aisyah, wa Abdullah bin Umar, wa Ammar bin Rabi'ah, wa Salman al-Farisi, wa Hudzaifah al-Yamani, wa Abdullah bin Abbas, wa Abdullah bin Amr bin As, wa Ubadah bin Samit, wa Ubay bin Ka'ab, wa Ka'ab bin Ujrah, wa Abi Darda, wa Fadalah bin Ubaid, wa Adi bin Artah, wa Abi Musa al-Asy'ari, wa ghairihim. Berapa tuh? Banyak sekali. Gak mustahil. Perawi sebanyak ini mustahil kadzib, Pak. Satu saja sahabat udul. Bagaimana perawi? Makanya disebut habis mutawatir. Oke. Kita akan bacakan beberapa hadis kaum muslimin rahimakumullah. Contoh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim muttafaqun alaihi, ya, dari jalan Abu Hurairah. Bukhari dan Muslim dari jalan Abu Hurairah. Qala anna nasan qalu ya Rasulullah hal nara rabbana yaumil qiyamah? Qala anna nasan, Abu Hurairah bercerita bahwasanya unasan, beberapa orang. Maksudnya dari sahabat. Beberapa sahabat berkata, ya Rasulullah, hal nara rabbana yaumal qiyamah? Jelas ya? Pertanyaan jelas ya? Nggak usah ditafsirkan. Pertanyaannya, apakah kita bisa melihat Rabb kita di hari kiamat? Apakah kita bisa melihat Rabb kita di hari kiamat? Ayo. Mereka jawab nggak bisa. Padahal Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, lalu beliau memberikan jawaban analogi dulu. Kata beliau, hal tudarruna fi ru'yatil qamar lailatul badr? Oh, ya. Kata Nabi SAW, apakah kalian saling memadarati, berdesakan, saling sikat-sikut dalam melihat rembulan di malam Lailatul Badar? Di malam purnamanya? Ayo Pak Bu. Ini Nabi berikan analogi. Ini tanggal berapa nih, Ustaz? Baru tanggal 2, belum ya? Nanti tanggal 15. 13, 14, 15 nanti ada bulan purnama tuh. Ayo, sementara langit dalam keadaan cerah gimana yo? Wah, Ustaz Supari berdesakan sama anak dulu, gitu ya? Lah. Semua kita akan melihat dengan nyata. Tasbihur ru'yati bir ru'yah la mar'i bir mar'i. Yang diserupakan, ingat ya di sini ya. Awas, jangan salah paham. Ya, Nabi menyerupakan Allah dengan apa? Dengan bulan. La abadan. Tapi cara melihat. Tasbihur ru'yati bir ru'yah. Menyerupakan cara melihat Allah seperti cara melihat kita melihat itu bulan purnama. Bukan menyerupakan Allah dengan bulan purnama, tidak. Ya, maka Nabi membuat analogi, apakah kalian saling berdesakan, saling sikat-sikut, saling memberikan madarat, yaitu ketika melihat rembulan di purnamanya? Qalu la ya Rasulullah. La, kata Rasulullah. Yang kita berikan jawab yang sama ya. La ya Rasulullah. Qala hal tudarruna fi ru'yati syamsi laisa duna sahab? Kembali lagi Nabi memberikan analogi supaya meyakinkan apa yang akan dikatakan setelahnya. Dan apakah juga kalian, kata Nabi, saling memadarati, saling berdesakan, saling sikat-sikut dalam melihat matahari di siang bolong yang tidak ada aling-alingnya? Dari awan? Qalu la ya Rasulullah. Qala la. Ini jawaban sama. Sebetulnya Nabi nggak bertanya pun ya udah jelas ya. Tapi pertanyaan untuk takrir wa isbat, untuk menetapkan, untuk menguatkan. Qala fa innakum tarawnahu kadzalik. Allahu Akbar. Sesungguhnya kalian pun akan melihat Rabb kalian seperti itu. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Jelas ya? Nah, jelas? Ya, maka tidak ada aling-aling. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan bisa dilihat di hari kiamat. Tapi sekali lagi ini hanya di hari kiamat. Adapun di dunia lah. Ya. Sebagaimana hadis tadi, innakum lan taru rabbakum hatta tamutu. Kalian tidak akan bisa melihat Rabb kalian sampai kalian mati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih dari riwayat Bukhari Muslim dari jalan Abi Sa'id. Ya, sama. Beliau bercerita ananasan fi zaman Rasulullah qalu, manusia, para sahabat di zaman Rasulullah mereka bertanya, ya Rasulullah hal nara rabbana yaumil qiyamah? Ya. Naam, ya. Apakah kami bisa melihat Rabb kami dari kiamat? Sama. Qala na'am, kata Nabi, ya. Hal tudaruna fi ru'yati syamsi bidhahirati sahwar laysa biha minha ma'a sahab?
Apakah kalian saling memadati, saling berdesakan ketika melihat matahari di tengah siang bolong? Dalam keadaan itu tidak ada aling-aling awan, ya. Wahal tudaruna fi ru'yatil qamari lailatul badr sahwan? Apakah juga kalian saling berdesakan ketika melihat yaitu bulan purnama di malamnya, ya, tanpa ada awan-awan aling yang mengalinginya? Qalu la ya Rasulullah. Qala ma tudaruna fi Nah, maka Nabi qala ma tudarun. Kalian juga sama tidak akan saling berdesakan, saling sikat-sikut, saling wah gitu kan. Kalau antum kayak orang mau lihat apa? Biasanya orang lihat artis tuh ya. Ya, naudzubillah ya. Lah, yaitu tidak. Maka kata Nabi ma tudaruna fi ru'yatihi. Kalian pun sama tidak akan saling berdesakan, saling sikat-sikut, menyakiti ketika melihat Allah tabaraka wa ta'ala yaumal qiyamati dari kiamat illa kama tudaruna fi ru'yati ahadihima. Sebagaimana kalian tidak saling berdesakan dalam melihat salah satu dari keduanya, maksudnya matahari dan bulan. Kaum muslimin rahimakumullah. Masya Allah ya. Oke ya, cukup ya. Cukup 2 hadis, masih ragu gak? Ini musibah kalau masih ragu ya. Nah, maka akhzahullah, semoga hinakan. Makanya subhanallah Imam Ahmad ma'asal muslimin ya. Nanti ketika bicarakan ya perkataan para ulama tentang bagaimana Imam Ahmad mengatakan, ya barang siapa yang man angkara ru'yatallahi jalla wa ala yaumal qiyamah fahuwa kafir. Subhanallah. Begitu Imam Ahmad. Siapa yang mengingkari Allah bisa dilihat dari kiamat nanti, khususnya di surga, sebagaimana dalil dari yang datang, maka dia telah kafir, jelas. Kenapa? Karena berarti dia mengingkari kabar langit, mengingkari Al-Quran, mengingkari As-Sunnah, mengingkari ijma'us sahaba. Ajib. Ya, jangan ragu. Jangan ragu. Ya, karena ini perkara gaib. Perkara gaib gak bisa ngarang. Perkara gaib itu harus mengimani yang datang dari kabar. Dan kabar sudah datang. Udah, jangan ditolak. Ya, numirruha kama ja'at bila kaif. Ya, na'am, kita jalankan dalil-dalil, kita imani, kita percaya dalil itu sebagaimana datangnya tanpa kita bertanya gimana sih caranya, gimana sih Allahnya, gimana sih bulat apa bercahaya. La. Cukup. Ya, cukup kita dikabarkan bahwasanya Allah bisa kita lihat. Nah, ikhwani, sebuah nikmat besar melihat Allah. Ya, disebutkan dalam Sahih Muslim dari jalan Suhaib an Suhaibin radhiyallahu anhu qala. Dari Suhaibin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah SAW, idza dakhala ahlul jannatil jannah. Apabila ahli surga setelah masuk surga, ya Rabb, semoga kita termasuk rombongan mereka, ya. Teman-teman semuanya, kaum muslimin, semua yang hadir, semua yang menyimak, dan seluruh kaum muslimin, saudara kita, keluarga kita, semoga kita termasuk ahlul jannah. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaihi min qaulin wa amal. Ya Allah, aku memohon kepadamu surga dan apapun yang bisa menghantarkan aku ke dalamnya. Nah, kata Nabi, idza dakhala ahlul jannatil jannah. Apabila ahli surga telah masuk ke dalam surga, yaqulullah azza wa jal. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, turiduna syai'an azidakum? Azidukum? Allah nanya, Allah bertanya. Ya Allah nawari, apa nawari? Turizuna syai'an aziduk. Apakah kalian mau sesuatu tambahan dari tambahan nikmat surga? Mau ditambahin enggak? Kata bahasa kita gitu kali ya. Nah, turiduna, apakah kalian ingin aku tambahkan sesuatu? Yaqulun, maka para ahlu jannah tercengang, kaget. Alam tubayyidu wujuhana ya Allah. Bukankah kau telah putihkan wajah-wajah kami? Ya, karena rombongan pertama Pak Bu, teman-teman semuanya. Dan semua penduduk surga itu wajahnya bercahaya. Apalagi rombongan pertama kata Nabi. Seperti yaitu bulan purnama, bahkan lebih dahsyat lagi. Lalu kata Nabi, lalu kata Allah, kata mereka, alam tudkhilnal jannah wa tunajjina minan nar. Bukankah kau telah juga masukkan kami ke surga dengan segala kenikmatan, kami sudah diselamatkan dari api neraka? Qala, maka dikabarkan fayukshafu al-hijab, fayakshiful hijab. Maka dibukalah hijab. Maka dibukalah tabir yang menghalangi antara orang beriman dari melihat wajah Allah, melihat Allah Subhanahu wa taala.
Maka kata Nabi, fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhar ila wajhillahi azza wa jalla. Maka mereka di saat itu tidak mendapatkan apapun dari nikmat yang paling mereka cintai, mereka sukai, daripada nikmat bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Wa as'aluka an-nadhar ila wajhikal karim. Ya Allah, semoga kita pun ikhwani, salah satu doa kita itu, ya, yaitu kita meminta akan kelezatan nazar, bisa melihat kepada wajah Allah. Summa tahala hadhil ayah. Lalu Nabi pun membaca ayat ini. Ayat yang mana? Yang tadi. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang beriman, yaitu ada surga dan ada tambahannya. Masya Allah. Ma'asyal muslimin. Naam ayyuhal ikhwan rahimakumullah. Itu naam datang kabar dari Nabi SAW. Ya. Oleh karena itu sudah mantap tentunya. Ya. Sudah jelas ya bahwasanya melihat wajah Allah. Melihat wajah Allah. Dan sebuah akidah, keyakinan. Dan sebuah nikmat. Taib. Kaum muslimin. Lalu apa kira-kira? Ya, ada salah satu amalan ya. Saya ingin mengabarkan satu amalan teman-teman semuanya. Yang dengan amalan itu, insya Allah salah satunya ya tentunya, kita bisa melihat wajah Allah SWT. Apa itu? Qala, ya. Dari Ammar ibn Rabi'ah. Ruwaibah, maaf. Dari Ammar bin Ruwaibah. Qala nadara Nabi SAW ilal qamar. Ammar bin Rubaiyah. Ya, Ruwaibah bercerita, qala nadara Nabi SAW ilal qamar lailatul badr. Satu malam Nabi melihat bulan purnama. Nabi melihat bulan purnama ya di malamnya. Qala, Nabi mengatakan, fa innakum sataruna rabbakum taruna hadal qamar. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat rembulan ini. La tudarun. Tidak saling memadarati, sikat-sikut, ya berdesakan fi ru'yati dalam melihatnya. Lalu kata Nabi, dengarkan teman-teman semuanya. Fa in istata'tum alla taghlibu an salatin qabla tulu'is syamsi wa salatin qabla ghurubiha faf'alu. Bila kalian bisa, kalian mampu untuk tidak terlalaikan, ya, tidak terkalahkan dari menegakkan salat sebelum tulu'is syams, munculnya matahari, yaitu salat subuh. Dan sebelum munculnya tenggelamnya matahari, yaitu salat asar, faf'alu, maka lakukan. Masya Allah, ya. Naam, ini salah satunya. Di antara tips kita nanti bisa melihat wajah Allah, yaitu tidak pernah meninggalkan salat subuh dan salat asar. Dan terkhusus yaitu dengan berjamaah, tentunya laki-laki wajib. Ya, makanya dua salat ini Masya Allah. Apa kata Nabi SAW apa? Man shallal bardaini dakhalal jannah. Siapa yang menjaga dua salat subuh dan asar secara khusus, dijamin surga. Bahkan perginya ke masjid, man ghada ilal masjid aw raha banallahu lahu nuzulan fil jannati kullama ghada aw raha. Siapa yang pergi pagi-pagi subuh dan sore asar ke masjid, Allah bangunkan baginya tempat singgah di surga setiap dia pergi pagi dan sore. Allahu akbar. Ya, salat subuh, inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Itu salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Dan salat asar itu kata Allah, hafidhu ala salawati wa salatil wusta. Ya, jagalah salat kalian. Oleh karena salat dan salat al-wusta itu salatul asar. Ya, lebih khusus diperintahkan untuk dijaga. Maka itu salah satunya. Dan tentunya kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyal muslimin rahimakumullah, ya. Dan ini adalah kesepakatan sahabat, ya. Lalu kita akan bacakan teman-teman semuanya, yaitu pendapat imam yang 4. Dan imam-imam yang kita kenal. Jangan, ana khawatir antum bilang ana madhabnya Syafi'i. Tapi kalau ditanya, Allah bisa enggak dilihat. Nah, ini bukan Syafi'i antum ya. Nah, Al-Imam Malik mengatakan, an-nasu, kata Imam Malik rahimahullah, qala an-nasu yang duruna ila rabbihim azza wa jalla yaumal qiyamati bi a'yanihim. Kata Imam Malik bahwasanya ya manusia nanti, maksudnya yang beriman tentunya, yang duruna ila rabbihim, bisa melihat Rabb mereka, ya, azza wa jalla yaumal qiyamah, dari kiamat bi a'yanihim, dengan mata telanjang mereka. Su'ila, Imam Malik pernah ditanya tentang ayat ini, wujuhu yauma idzin nadhirah. Hari-hari itu akan berseri-seri, yang beriman tentunya, ila rabbiha nadhirah, dan kepada Rabbnya mereka akan melihat. Maka Al-Imam Malik ditanya, atanduru ila Allah azza wa jal? Ya, atanduru ila Allah azza wa jal? Apakah nanti bisa melihat Allah bisa dilihat nanti? Qala na'am, ya.
Qala ashhab faqultu inna aqwaman yaquluna ya tanduru ma indahu qala bal tanduru ilaihi nadran. Ya intinya bahwasanya Imam Malik ini akidah beliau kata na'am ya bahwasanya kita akan melihat di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Syafi'i ya mengatakan waqad ja'at ruk'atun minas sa'id fiha ma taqulu fi qawli azza wa kalla inam arabiyyun ma'idul mahjubun. Ya. Imam Syafi'i qala Muhammad bin Idris rahimahullah waqad ja'at ruk'atun minas sa'id. Ya. Nah, dia telah mendatangkan secarik itu kertas. Ma taqulu fi qawli ta'ala, maksudnya pertanyaan. Apa pendapatmu dalam firman Allah kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil mahjubun? Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka, maksudnya orang kafir akan terhalang dari melihat Allah. Faqala Syafi'i, maka Syafi'i mengatakan, lamma an hujiba haula'i fi sukhtin kana fi hada dalilun ala anna awliya'ahu yarawnahu fi ridha. Oh, kata Imam Syafi'i, ketika orang-orang kafir terhalang dari melihat Allah karena dimurkai oleh Allah, maka ini sebagai dalil kata beliau ala anna awliya'ahu bahwasanya wali-walinya yarawnahu fir ridha akan bisa melihat Allah di atas keridhaannya. Wa qala Rabi' mengatakan ya Aba Abdillah, maksudnya wahai Imam Syafi'i, wa bihi taqul, apakah dengan itu kau berpendapat, maksudnya berpendapat Allah dilihat dari kiamat? Qala na'am. Ya kata Imam Syafi'i, wa bihi adinullah azza wa jal, dan dengan keyakinan itu aku beragama dengan agama Allah. Walau lam yuqan Muhammad bin Idris annahu yura lama abadallah azza wa jal. Ya, maka bahkan Imam Syafi'i mengatakan andai kata Muhammad bin Idris tidak meyakini pendapat ini, sungguh dia tidak atau belum menyembah Allah Subhanahu wa taala, ya. Naam. Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Al-Imam Ahmad mengatakan, Abu Daud mengatakan sami'tu Ahmad rahimahullah. Ya, sami'tu Ahmad, aku pernah mendengar Ahmad, maksudnya Ahmad bin Hanbal rahimahullah, wa dzukira lahu an rajulin an rajulin syai'un fi ru'yatin, yaitu dia diceritakan di sisi Imam Ahmad seseorang yang mengingkari ru'yah, faghadiba, maka Imam Ahmad marah lalu mengatakan man qala innallaha la yura fahuwa kafir. Subhanallah. Imam Ahmad mengatakan siapa yang berpendapat yang berkata bahwasanya Allah tidak bisa dilihat dari kiamat, maka dia kafir. Masyaallah, ya. Wa man za'ama, dalam riwayat yang lain, wa man za'ama annallaha la yura fil akhirati fahuwa faqad kafar. Dan siapa yang menyangka dan mengira dan berkeyakinan bahwa Allah tidak bisa dilihat dari kiamat, maka dia telah kafir. Na'udzubillah wal iyadu billah. Naam ayil ikhwah, dengan itu selesai ya pembahasan kita. Ya, sebetulnya ini pengulangan insyaallah bagi kita yang beriman yang sudah ngaji sunnah nih ya, ngaji salaf nih di atas manhaj tauhid, manhaj Quran, manhaj hadis, manhaj sahabat, manhaj ulama ahli sunnah. Dari dulu kita sudah meyakini tanpa keraguan bahwasanya di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kuat dan yakin Allah bisa dilihat dari kiamat, namun hanya untuk orang beriman. Bahkan itu merupakan nikmat yang terbesar yang datang dari Allah SWT. Mohon maaf Ustaz dan teman-teman semua, itu bisa disampaikan pada kesempatan sore hari ini. Semoga menjadi tambahan penguat ilmu kita dan penambahan wawasan kita untuk semakin cinta dan berharap kita dapat melihat wajah Allah SWT dari kiamat. Wallahu ta'ala a'lam. Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khair pada Ustaz Fakhruddin Nu'man, hafizakallahu ta'ala ya Ustaz, atas penjelasan, syarah dan juga beberapa poin penting berkaitan dengan keutamaan dan fadilah hari-hari di bulan Dzulhijjah. Baik, kita berikan kesempatan bagi ikhwah dan akhwat fillah yang ingin bertanya. Anda bisa menyampaikan pertanyaan via telepon di 021 823 6543, pertanyaan via chat WhatsApp di nomor yang sama. Dan jangan lupa untuk menyatakan nama dan alamat Anda. Baik Ustaz, kami akan angkat pertanyaan pertama via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik ya Ustaz, dari hamba Allah di Jakarta Timur. Disebutkan di padang mahsyar nanti semua manusia akan dibangkitkan dengan kondisi tidak beralas kaki, tidak berpakaian selembar benang pun, dan tidak dikhitan. Lalu bagaimanakah korelasi dengan hadis wa awwalu man yaksa yaumal qiyamah Ibrahim? Yang pertama kali akan diberikan pakaian oleh Allah adalah Nabi Ibrahim.
Apakah berarti pada mahsyar para nabi akan menggunakan pakaian? Jazakallah khair atas penjelasannya Ustaz. Pertanyaan bagus, barakallahu fikum, hafizakumullah. Naam, kaum muslimin rahimakallah, sahih bahwasanya ada orang-orang yang dikecualikan, ya. Pertama kita wajib yakini bahwasanya kita akan dibangkitkan dari kamar. Innakum tuhsaruna yaumal qiyamati uratan hurfan wa uratan uratan gurlan, ya, hufatan uratan gurlan. Kalian akan dikumpulkan dari kiamat dalam keadaan hufat, tak bersendar, urat, yaitu tak berpakaian, gurlan, belum bersendar. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu, begitu kata Allah, sebagaimana di awal penciptaan. Dan semuanya akan dikumpulkan. Qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Akan dikumpulkan di padang mahsyar. Allahu akbar. Ya, innakum satuhsaruna yaumal qiyamati. Dikumpulkan semua. Sementara tadnu syams, matahari didekatkan. La ilaha illallah. Begitu sulit, ya. Nah, namun dalam kondisi di sini ada yang dikecualikan. Contoh yang dikecualikan dari naungan ada enggak Ustaz? Ada. Yang dikecualikan dari matahari maksudnya. Yang dinaungi ada enggak? Ada. Orang beriman, 7 golongan yang sering kita dengarkan, ya, yaitu imam adil, seseorang yang bersedekah dengan tangan kanan, itu dikecualikan. Termasuk yang dikecualikan yaitu dari yang telanjang adalah yaitu para para nabi, ya, termasuk dikabarkan Ibrahim dan juga yang lainnya. Naam, ya, termasuk yang dikecualikan. Ya, wallahu a'lam. Semoga Allah mudahkan. Nah, Ustaz, jazakallah khair atas penjelasan dan pencerahannya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi yang bertanya. Barakallahu fikum. Baik, kami angkat kembali pertanyaan via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berkaitan dengan udhiyah Ustaz dari pemirsa Roja di Jakarta. Bertanya, jika berkurban untuk orang tua yang sudah wafat, diniatkan untuk yang sudah wafat dari orang tua kita, boleh? Bagaimanakah hukumnya secara syariat? Dan apakah pahala dari niat yang kita sampaikan dalam kurban tersebut sampai kepada orang tua yang sudah wafat? Mohon pencerahannya, jazakallahu khair. Pertanyaan yang bagus. Barakallahu fi ikhwah yang bertanya terkait kurban atas nama yang sudah wafat. Ini terjadi khilaf para ulama. Bahkan asatidah kita pun khilaf, ya. Ada yang mengatakan boleh. Antum beli kurban buat siapa? Ini kurban buat Ahmad. Mana Pak Ahmad? Siapa Pak Ahmad? Abahku. Mana abahnya? Sudah rahimahullah wafat. Ya, membeli kurban untuk yang sudah wafat. Sebagian ulama mengatakan boleh karena ikatannya bab sedekah. Sebagian mengatakan sebagian ulama mengatakan tidak. Termasuk asatidah pun, ya. Maka ini babnya bab fikih, ya. Yang kita ambil mana yang lebih tenang. Mana pendapat apakah boleh berkurban atas nama si mayit atau tidak secara kepemilikan, ya, karena nanti saya akan jelaskan dikit terkait perserikatan. Perserikatan itu ada dua, ada perserikatan kepemilikan, satu kambing milik seorang, satu sapi maksimal milik berapa? 7 orang. Ini perserikatan kepemilikan. Ada namanya yang kedua serikatan pahala, ya. Mohon maaf, adapun saya, ya, setelah membuka, ya, lembaran-lembaran, ya, kita para ulama, saya lebih cenderung kepada pendapat yang tidak, ya, tidak ada sunnah secara khusus berkurban atas nama mayit. Ya, tidak ada sunnah secara khusus berkurban atas nama mayit. Beli kambing buat siapa ini? Buat abah. Ya, mana abahnya sudah wafat. Ini tidak ada sunnah secara khusus. Adapun dulu dikabarkan Ali bin Abi Thalib pernah berkurban atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama hadisnya dhaif, yang kedua Ali menggunakan kalimat wasiat, wasani Rasulullah berwasiat. Para ulama pun yang mengatakan tidak ada sunnah untuk berkurban atas nama mayit. Ada pengecualian, kecuali bila dua keadaan. Satu, mayitnya berwasiat, atau si fulan sudah beli kambing, wafat sebelum Idul Adha, wafat, tapi dia belum beli kambing, maka lanjutkan. Ya, adapun kita membeli kambing untuk mayit, nah ini sekali lagi butuh dalil. Nah, oleh karena itu serikat kepemilikan, ya, satu kambing milik satu orang, satu sapi untuk 7 orang, ya, adalah maaf,
ya saya lebih cenderung kepada pendapat yaitu hanya untuk yang masih hidup. Hanya untuk yang masih hidup. Ini kambing buat siapa nih? Buat Khalid. Mana Khalid tuh? Khalid tuh. Bapakku masih hidup. Ini sapi buat siapa nih? Oh, sapi buat fulan 7 orang. Mana si fulan tuh? Masih hidup semuanya. It's okay. Ya. Namun bila ada yang wafat dari antara mereka, maka ini butuh dalil secara khusus. Ya, walaupun tadi kias kepada sedekah. Nah, ya sebagian mengkiaskan kepada sedekah sehingga membolehkan. Nah, namun jangan putus asa. Nah, ini penting nih. Ya. Bahwasanya keluarga kita yang sudah mayit, abah, umi dan seterusnya, ya, bisa mendapatkan pahala kurban kita dengan cara apa? Dengan cara menserikatkan secara perserikatan pahala. Serikatkan mereka dengan dalam pahala kurban kita. Kok bisa Ustaz? Iya. Dalilnya mana? Dalilnya Nabi SAW, teman-teman semuanya. Nabi SAW, maaf ya saya ambil aqua ini atau ma'wa ya, ma'hadwa terlihat. Oke. Nabi SAW ketika menyembelih kambing kurban beliau mengatakan Bismillahi Allahu Akbar sebelum menyembelih ya. Bismillahnya wajib, Allahu Akbarnya sunnah ya. Bismillahi Allahu Akbar. Lalu kata Nabi, Allahumma taqabbal hadha min Muhammad. Wa min ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Subhanallah. Ya Allah terimalah ini dari Muhammad. Si pemilik kurban. Sang pemiliknya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah terimalah ini dari Muhammad. Wa min ali Muhammad. Dan dari seluruh keluarga Muhammad. Wa min ummati Muhammad. Bahkan dari seluruh umat Muhammad. Subhanallah. Satu kambing. Buat keluarganya. Berapa keluarga Nabi? Umatnya Nabi berapa? Makanya ya kita ini sudah pernah dapat pahala kurban Nabi. Nah maksudnya gimana? Ini cuma satu kambing. Maka kata para ulama bahwa Nabi SAW ya menserikatkan, meniatkan kurbannya itu juga agar pahalanya sampai kepada semua keluarganya. Baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Bahkan seluruh umatnya. Masya Allah. Ini namanya perserikatan pahala. Menserikatkan pahala. Meniatkan. Ya bahwasanya dengan kurban ini ya Allah. Ini kurbanku. Contoh misalkan. Ya, namanya saya berkurban misalkan Fakhruddin ya. Allahumma ya Allah terimalah ini. Bismillahi Allahu Akbar. Ya Allah terimalah ini dari Fakhruddin. Dan seluruh keluarga Fakhruddin. Baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Jeleng dapat pahalanya insya Allah. Ya, maka dalam hal ini berarti berkurban untuk mayit. Ya, tidak dalam persikatan kepemilikan. Ya, satu kambing milik seorang, satu sapi milik 7 orang. Ini untuk yang hidup saja. Adapun mereka bisa kita serikatkan dalam apa tadi? Dalam pahala. Kita niatkan pahala kurbanku ini Allah sampaikan kepada semua keluargaku. Baik yang masih hidup maupun sudah wafat. Allah alam, itu ilmu yang ana ya ketahui. Al-ilmu indallah. Nah. Nah, Ustaz jazakallahu khair barakallahu fiik. Demikian yang bertanya, semoga bermanfaat dan menjadi pencerahan, ilmu yang bermanfaat buat yang juga menyimak. Dan kami angkat selanjutnya masih pertanyaan via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan masih udhiyah Ustaz. Ketika kami berudhiyah atau berkurban di tempat yang berbeda untuk dikirim, apakah akan ada berkurangnya pahala ketika kita tidak menyaksikan langsung dan tidak bisa menyembelih langsung. Karena melihat di tempat yang kami kirim ada sebagian ikhwah yang berkekurangan dan sulit untuk mendapatkan daging kurban kecuali pada hari-hari raya. Mohon nasihatnya, jazakallah khair. Barakallahu fiik. Al-ikhwah al-akh bertanya sesuai berkah Allah SWT. Ini babnya tentunya bab taukil ya, mewakilkan kurban. Itu pun salah satu yang dilakukan Nabi SAW. Nabi SAW ketika berhaji, beliau menyembelih 100 unta. Ya, menyiapkan 100 unta. Nah, beliau sembelih dengan tangannya, diriwayatkan 63. 63 disembelih dengan tangannya. Dan beliau wakilkan sisanya kepada siapa? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib sisanya disembelih dan diperintahkan untuk membagikannya. Maka dari riwayat ini boleh mewakilkan, sah, ya. Nah, boleh mewakilkan dan sah. Yaitu contoh sebagaimana tadi kondisi yang antum jelaskan. Naam betul sahih. Ya kita mengirim misalkan ke kampung kita atau ke yayasan tertentu.
atau ke Pandeglang misalkan, atau melalui Roja TV dan seterusnya. Ya, naam, di sana ada orang miskin, dan betul itu perkataan benar. Subhanallah, betapa banyak miskin di kampung, ya dapat satu bungkus 1 kilo nangis. Kenapa? Karena memang subhanallah, antum jangan aneh ya, kalau di kampung kamu ya, mereka mungkin setahun sekali dapat makan daging itu, Allah, ya, menangis. Nah, maka kita kirimkan, kita serahkan ke lembaga tertentu, ke pesantren, ke apa, ke kampung kita mungkin ya. Maka sah dan dapat pahala dan tidak terkurangi. Ya, walaupun tentunya afdolnya, ini sisi afdolnya saja. Afdolnya memang antum yang ngurus, antum yang nyembelih, antum yang bagikan, itu afdol. Tapi tidak menghalangi dalam kondisi tertentu, ya, antum mengirim kurban antum ke daerah-daerah tertentu, insya Allah, ya, tentunya Allah rahim dan Allah maha luas rahmatnya, ya, maka insya Allah diterima amal soleh kita dan tidak mengurangi pahala keagungan pahala kita berkurban, kendati pun kita wakilkan ke orang lain. Naam, barakallahu fikum. Jazakallah khair, barakallahu fikum. Kami angkat kembali pertanyaan masih dalam pembahasan chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada amalan secara khusus yang kemudian bisa diamalkan Ustadz untuk kemudian mendapatkan keutamaan ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa taala? Dan benarkah pernyataan sebagian yang mengatakan Allah dapat dilihat melalui mimpi dari orang-orang soleh atau wali-wali Allah? Mohon nasihatnya, jazakallah khair. Pertanyaan bagus. Saya jawab yang kedua dulu, dan sebenarnya semuanya sudah dijelaskan tadi ya. Tidak, yang sahih tidak. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin bisa dilihat di dunia baik dalam keadaan sadar maupun mimpi. Ya, yang sahih tidak. Nah, di dunia baik dalam keadaan sadar maupun mimpi, Allah tidak akan mungkin bisa dilihat. Adapun Rasulullah bisa kita mimpi bertemu Rasul. Ya, kita mimpi bersama Rasulullah, nah, itu udah banyak dalilnya. Ya, bila yang dilihat sesuai dengan sifatan-sifatan yang dijelaskan dalam apa? Syama'il Muhammadiyah, sifat-sifat Rasul dalam al-hadis. Ya. Misalkan antum ketemu mimpi Nabi, nabinya nggak berjanggut, nah itu Nabi siapa nggak tahu, Nabi nyasar itu namanya. Nah, Nabi berjanggut, masya Allah tebal janggut Nabi SAW, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau misalkan dan seterusnya. Oke, adapun tadi tentang amalan, salah satu yang dikabarkan Nabi SAW, yang pasti teman-teman semuanya, Allahu Akbar. Amalan yang paling utama tentunya keimanan kita kepada Allah. Ya, keimanan kita kepada Allah. Kekuatan iman, kekuatan takwa yang menyebabkan kita masuk surga. Semua amalan kita. Ya, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Itu yang akan melihat surga. Ya, melihat Allah SWT sehingga mereka bisa masuk surga. Nah, secara khusus tadi Nabi SAW mengatakan, "Faman istata'a alla taglibu an salatin." Ya, qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha falyaf'al, kata. Siapa yang bisa tidak terkalahkan, tidak terlalaikan, tidak tertinggal dari melakukan salat sebelum terbit matahari, yaitu salat subuh, dan sebelum tenggelam matahari, yaitu salat asar, maka faf'al, maka lakukan. Nah, maka salah satu yang dikabarkan Nabi secara khusus yaitu kita senantiasa menjaga salat subuh dan salat asar, tentunya berjamaah bagi laki-laki. Ya, berjamaah bagi laki-laki. Ya, nah, maka ini adalah salah satu amalan yang dikabarkan Nabi SAW yang menjadi itu sebab itu dimudahkannya kita masuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jazakallah khair, barakallahu fikum ya Ustadz. Kami angkat kembali masih pertanyaan via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi barakallahu fikum ya Ustadz. Apakah firasat seorang muslim itu dapat menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat dan bisa menjadi sebagai sebuah landasan di dalam mengamalkan sebuah aktivitas? Karena seringkali firasat datang dan seringkali juga berkesesuaian. Mohon nasihatnya Ustaz, bagaimanakah kondisi seperti ini? Apakah satu kebaikan atau merupakan tipu daya syaitan? Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Ini yang bagus. Hafidzakallah. Naam, kaum muslimin kaumullah, ya. Terkait dengan farasatul mukmin, firasat seorang mukmin. Naam, ya. Sebagaimana dikabarkan bahwa farasatul mukmin hak, terkadang ya bahwasanya yaitu firasat seorang mukmin itu benar. Namun tentunya ini bukan sebuah keyakinan. Ya. Ini bukan sebuah keyakinan. Tapi sekedar ya apa ya, sebagai intinya bukan sebuah keyakinan yang harus kita yakini. Aku berfirasat buruk nih.
lalu tiba-tiba abu firasat baik, lalu kita betul-betul kita jadikan landasan. Tidak. Ya, jangan dijadikan sebuah keyakinan. Nah, walaupun mungkin boleh dijadikan sebagai prefer, ya, sebagai yaitu mungkin antisipasi. Kalau dia firasat buruk ya kita hati-hati nih, lebih hati-hati. Kalau firasatnya baik ya semoga saja kan gitu kan. Gitu, harap-harap cemas gitu kan. Ada berharap, ada cemas. Tapi jangan dijadikan sebagai sebuah keyakinan. Karena itu adalah asumsi yang barangkali dan semoga gitu ya. Kalau keburukan juga semoga tidak gitu kan. Jadi na'am ya, firasatul mukmin ya, ini sesuatu yang terkadang atau terkadang itu bisa benar ya, walaupun sekali lagi tidak bisa diyakini dan tidak bisa dijadikan sebagai pegangan ya. Maka ini jadikan sebagai antisipasi atau prefer ya. Nah, kalau itu baik ya semoga saja. Kalau itu buruk ya kita firasatnya nggak baik nih, nggak enak nih firasatnya. Nah, tapi jangan sebagai itu sebagai antisipasi barangkali atau prefer yang perlu kita lakukan. Apa nih? Kalau firasatnya buruk kayaknya hati-hati deh gitu kan. Nah, seperti itu ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kita dari keburukan dan senantiasa Allah mudahkan kita melakukan kebaikan. Hafizakallah. Nah. Nah, Ustaz, jazakallah khair atas pencerahan dan jawabannya. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat yang bertanya. Barakallahu fikum. Dan ini pertanyaan kami terakhir, Ustaz, di kesempatan sore ini. Kami berharap ikhtitam dan kesimpulan kajian. Silakan, Ustaz. Barakallahu fikum. Hafizakumullah ikhwah sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, saya kira sudah sangat jelas ya. Yaitu bahwasan di antara akidah Ahlussunnah, kesepakatan Quran, sunnah, ijma'nya para salaf ya, dan seterusnya sampai imam yang 4 dan para ulama. Kalau dia berhaluan Ahlussunnah yang tidak ada kesesatan penyimpangan pada dirinya, maka dia pasti yakin bahwasanya Allah di antara keyakinan yang dikabarkan itu bisa dilihat di hari kiamat. Namun yang hanya melihatnya orang beriman, ya, yang hanya melihatnya orang beriman, ya, nanti dari kiamat. Kemudian subhanallah, ternyata itu merupakan kenikmatan, ya, yang Allah SWT anugerahkan kepada kita. Bahkan penduduk surga, subhanallah, sampai mereka lupa, ya, dengan kenikmatan yang lain di surga ketika mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyarul muslimin kamallah. Maka itu satu ya. Yang kedua tentunya kita berusaha bagaimana kita menjadi orang beriman ya, bertakwa kepada Allah dan melakukan amalan-amalan saleh. Agar kalau antum ditanya apa cita-cita tertinggi antum? Cita-cita tertinggi anak-anak ingin melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa sebagaimana Nabi berdoa, wa as'alukan nadhar ila wajhikal karim. Allah, aku memohon bisa melihat wajahmu yang mulia. Itu barangkali bisa saya sampaikan. Jazakallahu khair wa hafizakumullah wa sallallahu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami mengucapkan jazakallahu khair pada Ustaz Fakhruddin Nu'man. Hafizakallahu ta'ala telah memberikan faedah yang bermanfaat di kesempatan sore hari ini. Satu pembahasan berkaitan dengan masalah ru'yatullah. Dan alhamdulillah kita telah simak bersama. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, dan kita mohon kepada Allah taufik dan hidayah untuk bisa memahami dan juga mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pembahasan Manzumah Sulamul Wusul insyaallah kita akan lanjutkan di kesempatan 2 pekan yang akan datang. Kami mohon maaf ada sejumlah pertanyaan tidak bisa kami hadirkan karena keterbatasan waktu yang ada, dan semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kami akhiri dan tutup kajian dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran dakwah Al-Quran dan kajian Islam. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM.